Jadi ini adalah video diskusi gitu ya. Kita di video-video seperti ini kita bakal ngomongin, gue sama Brian, gue bakal ngomongin soal apapun hal audio, dan mungkin hal-hal lain juga. Betul. Nantinya. Tapi sebagian besar mungkin saat ini kita bakal stick ke audio aja karena itu hal yang kita lakukan di channel ini. Politik segala, don't even get started. Jangan mulai. Kekeluargaan. Seperti bokep. Ya kayak gitulah ya. Oke. Dan untuk video kali kita hari ini kita mau ngomongin soal ayam top the line ini. Untuk di sini kita punya yang saat ini direpresentasikan oleh EX1000, kita punya U12T, dan untuk saat ini untuk Moontrop S8 kita punya Blessing 2. Karena kedua unit tersebut saat ini kita sudah tidak pegang, tapi sebelum kita buat video ini kita sempat audisi keduanya. Dan itu cuma dapat dilakukan karena unit-unit ini selain Z1R semua dipinjamkan oleh para kawan-kawan di AKH dan forum-forum lainnya. Kalau Anda tahu, mes ini adalah punya Bro Denny Kurniawan. Kalau ini Dunu Luna punya Bro, gue juga lupa. Enggak sih, punya Dunu sih. Punya Dunu. Jadi Dunu, ya udahlah itulah. Begitulah. Gitu. Cuman terima kasih saudara Denny Kurniawan dan saudara Jeff atas pinjamannya. Dan S8 juga dipinjemin oleh Miko dari Aftersound. Iya, kalau misalnya lu belum nonton pasti lu tahu channel dia anjir. Iya, pasti kedengeran. Aftersound Reviews, ya. Aftersound Reviews. Ya. Dan tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung mulai ya comparison-nya ya. Jadi kita mau mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari S8 dulu aja. Kita belum kasih short ini loh, short impression. Short impression ya. Biar sama. Oke. Iya, betul. Lupa. Short impression, kita mulai dari S8. S8 itu bagi gua merupakan ayam yang suaranya benar-benar gampang banget didengar. Dia Harman tapi halus, lebih banyak mid bass, upper treble dan treble lebih banyak mid bass. Sedikit. Dan overall dia juga suaranya lebih tebal. Dari Harman maksudnya? Ya dari Harman. Oh, oke. Ya, dari Harman. Dia banyakan mid bass. Bukan dari Harman. Oke. Nah, terus untuk Dunu Luna, ya gua nggak tahu gua mau ngomongin apaan soal si Dunu Luna karena gua sendiri benar-benar nggak suka sama tuningnya Dunu Luna. Kabelnya cakep, fittingnya oke, teknikalitas oke, udah itu aja. Untuk masalah si U12T yang sekali lagi direpresentasikan oleh EX1000, si U12T ini menurut gua merupakan suara yang gampang didengar. Teknikalitasnya lumayan bagus, dan menurut gua teknologi Apex-nya juga sangat membantu, terutama di kuping gua yang memang kuping gua sebelah kanan itu lumayan sensitif karena pernah dibor, dan Apex teknologi itu membantu untuk mengurangi tekanan yang terjadi di kuping gua. Jadi begitu. Untuk Mast, walaupun kata-kata orang Mast is best, sayangnya Mast menurut gua kurang koheren. Dia punya 4 driver, dynamic driver, BA, EST, dan bone conduction. Bone conduction, kayak yang Aftershocks Air tuh ya kayak gitu. Betul sekali. Bose ada nggak sih? Bose ada yang kacamata. Iya, yang kacamata. Kayak gitu lah teknologinya lah. Untuk impresi lengkapnya nanti kita bakal omongin. Overall menurut gua ini cukup oke, tapi untuk di harganya menurut gua mungkin agak kemahalan. Dan untuk Z1R ini ayam yang luar biasa. Suaranya mild V-shape, fun to listen to, benar-benar suaranya gampang didengar, detail, resolution segala macam top notch, dan tentunya boot quality-nya juga luar biasa bagusnya. Oke, bagi gua ini apa nih, S8 tuh bagus. Kayak kita udah bikin full review ini, jadi kemarin tuh jadi S8 itu ya tadi seperti bilang less Harman dan Harman, lebih less agresif daripada Harman biasa. Seperti yang Jason bilang, pokoknya jadi ya ini yang impresi gue terhadap ini secara singkat mirip lah sama Jason bilang. Dunu Luna menurut gue resolusinya bagus, impact-nya bagus. It's a very capable sekali dalam hal teknikalitas dalam IM, termasuk untuk harganya dia. Menurut gue secara teknikalitas sangat capable. Tapi kalau misalnya lu udah pernah lihat post gue yang short review tentang ini, lu bakal tahu maksud gue apa. Ya, itulah. Untuk U12T itu resolusinya bagus, agak-agak intens, tapi a very
easy to listen, mudah untuk didengarkan, tidak terlalu demanding lah. Terus tonalitasnya, tonal balance-nya luar biasa menurut gua. Just secara overall a very decent IM. Sangat bagus. Mest is best. Mest is ini adalah earphone yang sangat unik menurut gua. Gua nggak tahu ini apakah ini termasuk suatu hal yang positif atau tidak, tapi ini sangat unik bagi gua. Dan akan gue bahas lebih lanjut nanti. Z1R ya, kalian semua tahu Z1R, dan kalian expect apa dari Z1R, itulah Z1R. Oke. Perbandingan. Mulai pandang dulu nih. Dari ini dulu dong. Yang paling cheap like shit. Paling murah. Dan ngomong-ngomong cheap ya, kita mau sebut harga dulu ya, lupa sebut harga. Mest itu $1,700 US. Di sini harga universalnya sebenarnya 1.300. 1.700 itu harga untuk customnya. Masuk ke sini kira-kira si Mest tuh 22 juta, saya 27 juta seingat gue. Untuk full price. Z1R itu barunya 24,5, dan 22,5 sekarang 22,5 ya, 22,5 di BTM. Yeah. BTM tidak disponsori oleh BTM. BTM, tapi kalau misalnya mau minjemin U18T lo, U12T lo dan 4T lo macam-macam, silakan kontak kita kok, Niko ya. Niko. Dan untuk S8 itu ayam paling murah yang ada di sini, harganya $700 atau sekitar 10 jutaan. Hanya 10 jutaan. Luna di sini termasuk salah satu ayam tapi yang mahal, karena Luna masuk ke sini entah kenapa harganya itu sekitar 27-28 juta. KZ1R awal masuk. Iya, KZ1R. Iya betul sekali. Iya sebenarnya kurang lebih sama itu. Untuk U12T harganya paling mahal di sini $2,000 US. Di sini sekarang harga U12T pas masuk itu sekarang berapa? 34 atau 32 ya? Ya sekitar di 30 jutaan. 30 jutaan. Dan merupakan ayam termahal yang ada di comparison kita pada saat ini. Oke, jadi kita langsung mulai aja comparison-nya. Kita mau compare S8 versus apa? Luna. Jadi kita akan bergerak seperti ini ya. Jadi pertama kita akan compare S8 dulu dengan semuanya. Isu Luna dengan I3, isu U12C dengan I2, dan Mest dengan Z1R. Oke, jadi kita mulai dulu dengan S8 versus Luna. S8 menurut gua tanpa bertanya, tonalitas menang jauh lawan Luna. Teknikalitas menurut gua, resolution segala macam, Luna menang sedikit saja lawan S8. S8 menurut gua bassnya itu memang tidak se-punchy, tidak se-texture dengan bagusnya nggak sebagus sama si Luna lah. Tapi selain itu untuk masalah mid range, treble segala macam, Luna itu kalah jauh. Luna itu punya treble yang agak aneh menurut gua. Treble-nya tuh agak kayak ada dip gitu ya di setelah 5K, dan agak aneh lah secara umum. Dan lower treble-nya gitu ya, entah kenapa bagi gua suaranya itu agak tajam. Jadi gua bisa dibilang gua sama sekali nggak suka sama Luna sebenarnya. S8 menurut gua kalau lu cari tonalitas S8 no questions asked, S8 lawan Luna, ambil S8. Teknikalitas kalau itu prioritas lu, Luna mungkin adalah pilihannya. Menurut gua detail teknikalitas sisanya S8 versus Luna menurut gua sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi apakah dia worth it tambahan berapa? 17 juta ya hampir ya? 17 juta? Menurut gue sih enggak sama sekali. Kalau menurut gue sih Luna itu gua orang yang demen teknikalitas. Nah, nanti masalah prioritas teknikalitas atau tonalitas itu akan dibahas di video lain ya. Tapi karena alasan itu, jujur aja, sesampah-sampahnya tonalnya Luna, nggak sampah-sampah amat sih, jujur banyak sekali ayam-ayam mahal lain yang lebih sampah ya. Tapi berapa? Nah, di sini gua masih bisa dapat enjoyment lebih tinggi sedikit di Luna. Meskipun ada terkejut. Nih Jaya lagi terkejut. Nih Jason lagi kaget di depan gue nih. Lu gak bisa lihat muka dia. Ganteng banget ya. Nah, meskipun itu. Karena kalau misal lu denger keduanya ya. Lu denger di dalam environment ideal. Isolasi karena bagusnya di S8. Kalau misal lu denger di cafe atau di mana-mana tuh pasti terasa lebih wow di S8. Tapi kalau misal lu denger lebih jelas lagi itu dynamics dan detailnya tuh
dan depth dari stage-nya lebih impresif di Luna menurut gua. Karena itu meskipun tonalnya rada-rada berantakan, tapi gua lebih demen merasakan impressed dari teknikal yang bagusnya di Dunu Luna dibandingin mendengar sesuatu yang lebih mudah terdengar, easier to listen gitu. Lebih nyaman untuk didengar di S8. Meskipun ya itu, lu bilang juga S8 tonalitas jauh lebih bagus. Dunu Luna ada sampah. Dan gue juga gak suka ada scoop mid range treble di 5K sampai 8K itu tuh ada ngek gitu loh, yang aneh, yang tidak tahu kenapa alasannya dipasang di sana, yang ngebikin suaranya agak tajam di 5K, tapi gue nggak gitu mengganggu sih di lower treble sana tuh. Gue rada ganggu, banyak orang yang terganggu di sana. Cuman gue lebih terganggu ke sini karena jadi kayak fundamental tone daripada alat musik yang ada di sini itu ya, kayak cymbal crash yang agak lebih tinggi frekuensinya, agak kerasa sedikit pullback dan muted dan unnaturally muted karena dia naik ke dari upper mid range ke lower treble-nya lumayan di boost. Jadi kerasa off balance gitu di Dunu Luna. Bass extension di keduanya juga bagusan di S8 karena dia ada sedikit roll off Luna, meskipun texturing, impact dan macam-macam bagusan di Dunu Luna daripada di S8. Kalau misalnya lu nyari a more neutral type of tuning, bukannya Harman kan is not really neutral, bukan terlalu neutral, dia agak V-shape dikit mungkin ya, ada sedikit sub bass boost dan agak upper mid range boost. Kalau lu nyari yang lebih neutral, gua rasa Luna. Tapi jelek aja. It's not a good neutral type of sound, but it is. Ini adalah Dunu mencoba membuat sesuatu yang terasa netral. Tapi di harga 27 juta. No, nakal. No, tak bisa. Tapi agak susah juga ya, karena kita nyari harga-harga segini nih, mau nyari yang benar-benar pure neutral tuh juga agak ribet. Ya, agak susah. Ya. Ini udah mulai masuk agak lebih niche gitu kan. Iya. Karena harga-harga segini lu mencari sesuatu yang lebih unik, yang khusus untuk lu. Contohnya Bravo. Bravo ya. Bravo. Karena ini nanti kita bahas juga top of the line on budget, tapi ini akan dibahas nanti. Next time ya. Next episode which kalian tolong namakan, kita nggak ketemu nama bagus untuk video macam gini, so tolong di komentar. S8 banding U12T. Sama U12T. S8 menurut gua lebih mudah didengarkan. U12T secara teknikalitas menang jauh, tak perlu dibandingkan. Bass juga menurut gua U12T itu dia lebih tajam dibanding S8. Dia lebih cepat, dia lebih definitif. Untuk extension menurut gue lebih gampang dirasakan di S8 kan S8 itu memang bassnya itu lebih banyak kuantitasnya dibanding U12T. Untuk treble menurut gue U12T mungkin bagi beberapa orang tuh mungkin agak terlalu agresif. S8 itu benar-benar halus banget di treble-nya, jauh lebih mudah didengarkan. U12T itu mungkin apalagi kayak Brian, dia kurang suka dengan upper treble di U12T. Menurut dia itu agak terlalu agresif. Bagi gue sendiri yang biasanya sensitif secara treble, gue sebenarnya gak ada masalah sama U12T, tapi itu juga tergantung sama seberapa kencangnya suara di sekeliling gue. Kalau misalkan agak berisik sekeliling gue, U12T itu rasanya terlalu harsh, terlalu tajam, gue kurang suka. Tapi overall kalau lu nyari teknikalitas, menurut gue mending ambil U12T. Kalau misalkan lu nyari tonalitas yang gampang didengarkan, ambil S8. Menurut gue sih rada jauh di 12 ya, S8 ya. Secara resolusi, secara overall technicality, kecuali mungkin soundstage width, kayak lebarnya soundstage itu, gua rasa U12T memakan habis S8. Karena gue juga lebih demen teknikalitas. Kayak gue bukan lebih demen sih, kan itu nggak bisa dibilang lebih memprioritaskan teknikalitas dibandingin tonalitas. Gue demen U12T dibandingin, makanya gue demen Dita Dream. Itu gue demen Dita Dream. Ayo mulai untuk video berikutnya. Tapi itu nanti kita bahas nanti. Untuk gimana ya? Kedua ini adalah full BA. Kedua ini diimplementasi dengan baik.
Tapi menurut gue implementasi BA daripada U12T itu lebih organik, lebih baik dibandingkan S8. Dan itu sangat terlihat di implementasi base-nya. U12T itu terkenal dengan base-nya yang luar biasa. Mirip sama Dede gitu, malah BA. Dan begitu gue pertama kali dengar, kaget gue, sumpah. Itu beneran experience yang berbeda gitu ya. Kayak gue expect bahasa seperti BA ya. Tapi enggak, di sini tuh aneh, pokoknya aneh lah implementasi di U12. Dan ini enggak apparent di U18T ataupun yang kayak Andromeda dan macam-macam gitu ya. Andromeda jauh lebih bawah dia lah ya. Jadi menurut gue ini di atas ini. Tapi BA-nya di U12T itu berkontribusi di masalah gua di upper treble-nya U12T. Sekitar 16 kali sana ada sedikit peak yang sangat apparent di U12T dan tidak terlalu apparent di S8 karena di S8 nggak terlalu di boost. Di sini grainy dari BA, grainy timbre dari BA itu sangat terasa. Dan kalau kita ngomongin soal texturing, mungkin di U12T itu jauh lebih bagus texturingnya. Tapi mungkin the extra texturing capability dari U12T itu mengkontribusi di top end grain-nya yang tadi kita bicarakan. Jadi itu sih kalau menurut gua. Gua tetap lebih demen U12T. Dan sekali lagi tonalitas versus teknikalitas. Iya. Tapi tonalitas menurut gua U12T itu sangat luar biasa. Gua tetap bahkan kalau misalnya lu tutup teknikalitas, lu cuma lihat tonalitas doang. Gua bilang ini lu potong apa treble dikit, gua lebih demen U12T. Tapi sayangnya ada apa treble? Sayangnya ada. Kalau misalnya nggak ada itu U12T. Kalau ada mirip lah. Cuman karena ada triple treble itu, kalau misalnya anggap itu nggak ada, gue bisa EQ itu. Sangat lagi dengan IQ. Ya begitulah. U12T di atas S8 menurut gue. Sekarang S8 dan Mest. Menurut lu gimana, J? S8 sama Mest. S8 menurut gue dia menang tonalitas, teknikalitas menurut gue dia kalah, tapi S8 menurut gue lebih koheren dibanding si Mest. Maksudnya koheren tuh gimana? Mest menurut gue drivernya dia pakai 4 jenis driver dan EST-nya itu treble-nya mohon maaf ya kepada kru Mest is best. Dia agak splashy. Dia nggak terlalu nge-snap gitu, nggak ngepress ya. Treble-nya agak gimana ya ngomongnya ya? Bahasa Indonesia apa ya? Jadi second harmonics daripada cymbal crash. Jadi kalau Anda tahu first harmonic dan second harmonic, kalian riset sendiri aja, pasti ada di internet soal itu. Ada sedikit emphasize di second harmonics-nya agak bikin annoying, bikin menyebalkan suaranya. Gua agak bikin tajam lah anggapannya. Ya agak lebih kayak muncul, mungkin splashy. Agak ngecerot. Nggak ngecol juga sih. Kayaknya itu bukan kata yang tepat kayaknya buat konteks ini kayaknya. Pokoknya itulah. Gua ada ngerasain ini di sini. Meskipun gue coba defade. Ya. Iya. Dan selain itu untuk masalah bass, menurut gue bassnya juga biasanya menurut gue agak-agak tumpul si Mest ini. Dia kayak bukan tumpul ya. Dia kayak agak ketahan dikit ya. Agak ketahan dikit dibanding S8 pun. Dia tidak se-snappy S8. Extension menurut gue S8 tuh lebih gampang berasanya dibanding si Mest, tapi itu juga gue rasa karena masalah kuantitasnya lebih banyak si S8 bassnya. BTW grup Mest is best nih, ini namanya Jason, nanti gue taruh alamatnya di bawah, lu kejar. Dan menurut gue untuk masalah lebih gampang didengar si S8, menurut gue dia jauh lebih halus secara overall tuning. Tapi untuk masalah detail, resolusi segala macam emang masih menang si Mest. Dan satu lagi, si Mest itu bone conduction driver di beberapa lagu, contohnya ada satu lagu Millet Fine, gue lupa judulnya barusan. Dia bone conduction driver ada bunyi kayak ada serak dikit. Gue gak tahu itu mungkin emang intended atau gimana, tapi gue sendiri gak terlalu suka dengan
hal itu. Betul, kalau gue nanti bakal naruh list lagu-lagu yang gue pakai buat analyze ini semua, nanti di komen mungkin. Kalau nggak di description, biar kalian bisa nyoba sendiri. Kalau kalian punya Duluannya. semuanya. Oke, S8 lawan Mest. Mest lebih bagus, gue lebih demen Mest. Soundstage-nya lebih expansive menurut gue. Imaging-nya lebih precise. Dynamics-nya a bit better juga. Terus detail retrieval jauh lebih baik di sini. Tonality gue lebih demen S8, lebih appropriate lah, lebih gimana ya? Lebih tepat lah, lebih nggak ada yang annoying, nggak ada yang masalah ya, nggak ada masalah. Treble-nya juga lebih baik, lebih mudah didengarkan di sini, walaupun sebenarnya lebih detailed di sini. Coherency agak-agak masalah gua di sini karena dia implementasi dynamic driver-nya menurut gua kurang baik. Akibatnya adalah dynamic driver yang lebih lambat, yang cepat sih, tapi lebih less detailed, lebih less textured, itu agak mengganggu mid range dia yang bagus. Mid range dia yang luar biasa. Kebanting sama tuh dynamic driver. Aduh, sedih banget gue. Gue nggak denger bass di sini itu sedih banget. Hampir aja. Gue expect more. Yeah. Jauh. Karena orang pada nge-hype ini kayak gila. Yeah. Oh, Mest is best. Mungkin Mest is best. Ada juga nge-hype ini kayak gila. Sony no party. Oh. Itu gue juga sih. Gue juga nge-hype sih ini Mest is best nih. Gue juga tapi berasa kriminal sekarang ya. Iya, tapi begitu gue denger sih, aduh. Mungkin karena pengaruh hype itu sih, gue jadi expect a lot more. Padahal ini harganya lebih murah daripada ini. Jadi kayak gue harus expect this. Tapi entah kenapa gue expect more. Jadi kayak gue, mungkin initial impression gue ada begitu. Sedangkan gue misalnya dari secara dynamics juga ya, tadi gue udah bilang lebih bagus ini. Jadi kayak intinya karena satu, menurut gue tuning dia gak bermasalah. Gak kayak di Dunu Luna. Menurut gue tuning dia masih bagus sekali. Menurut gue tuning dia masih bagus sekali. Dan karena teknikalitas juga jauh menangan Mest, gue termilih Mest dibanding S8. Karena sekali lagi Brian lebih suka teknikalitas dibanding tonalitas. Lu kenapa sih gitu aja? Tapi karena gue beda sama lu aja anjir. Udah begitu C1R bagus seperti ini. Oh iya emang bagus. Tapi emang ngentot. Nah jadi ini C1R. Jadi si S8 versus Z1R. Oke, bye-bye S8. Z1R menang jauh. Z1R itu memang sedikit lebih exciting. Dia emang agak lebih frontal suaranya. Nah, dia lebih banyak treble. Dia sedikit lebih banyak bass kadang. Bassnya juga jauh lebih tajam dibanding S8. Lebih definitif. Extension menang si Z1R. Texture menang Z1R jauh. Detail, separasi, segala macam teknikalitas overall menang Z1R. Satu-satu alasan kenapa gue bakal pilih S8 dibanding Z1R itu cuma karena S8 tuh fittingnya lebih bagus pada Z1R, itu doang. Selain itu di dalam comparison ini gue gak yakin S8 ada tempat untuk di-compare dengan Z1R. Z1R tuh cuman dia menang jauh. The Apex Predator. Ya, memang. Kalau gue sih what he said. Apa yang dia bilang. Kecuali mungkin dari tuningnya. Jujur gue mereka agak-agak dimana tuh gue lebih demen tuning dia, tonalitas dia daripada ini dan ini. Tapi dengan ini keras, agak-agak setara lah, mirip, tergantung preference terhadap bass lu seperti apa. Lebih tebal sih sini untuk lower mid range, male vocals. Gue rasa lebih balance di sini dibandingin di Z1R karena bassnya sangat kuat. Tapi ya dari tonality secara kemampuan tonal, dia itu luar biasa. S8, U12T, dan Z1R kemampuan tonalnya sangat balance itu luar biasa. Agak-agak ini sih curang sih si S8 karena Niro Harman ya. Sisanya kreatif sendiri. Ini meja ini kreatif kecuali dia. Iya, betul sekali. Si anjing satu ini. Copas modif dikit. Macam modif dikit. Untung bagus. Untung bagus, modif dikitnya bagus. Coba ya dimodifnya super kayak SSP. Itu Harman. Tapi tambahin aja. Apa minta iya. Hilangin bahasnya. Gitu.
Oke, sekarang Dunu Luna melawan U12T. Menurut lo gimana? Dulu lawan U12T. Menurut gua sekali lagi tonalitas menang U12T bukan standar tinggi untuk dikalahkan. Dunu Luna teknikalitas menurut gua resolusi dan overall texture menurut gua dia mungkin agak menang lawan U12T di masalah departemen bass. Tapi selain itu menurut gua dia agak kalah sama si U12T. Sedikit aja menurut gue resolution dia sedikit aja di bawah U12T. Setelah itu U12T menurut gue dia treble juga jauh lebih full, dia gak ada aneh-aneh ngedip kayak si Dunu Luna. Dan selain itu gue nggak bisa ngasih poin apapun lagi ke si Dunu Luna. Iya, jadi menurut gue sih hanya impact dan stage mungkin ya. Mungkin stage width, lebar stage-nya lebih bagus di Dunu Luna. Impact secara bass impact juga jauh lebih baik di Dunu Luna. Transducer related timbre tuh apa ya ngomongnya? Dynamic driver versus BA gitu. Iya, dynamic driver versus BA timbre-nya bagusan di sini. Tapi kalau misalnya kita mau memperhitungkan frequency response-nya juga gara-gara tonal bagusan di U12T, timbre overall tetap lebih bagus di U12T. Kayak everything lebih di 12 lebih sound realistic daripada di Luna. Untuk upper mid range ke atas yang terfokus yang animation ke atas. Kecuali kalau untuk sesuatu yang bener-bener lebih lower mid range to bass focused, kayak fundamental tone-nya di situ seperti ya tadi gue bilang bass guitars, ke cello. Gue tuh ngerasa lebih kerasa timbre presentation-nya lebih bagus di Dunu Luna. Jadi mungkin itu yang gue bisa bilang Dunu Luna itu baik di sana. Walaupun untuk upper mid range ke treble-nya, upper mid range agak sedikit shouty, upper treble-nya agak sedikit too much. Mungkin tuh orang agak sensitif di sana. Terus dipping itu juga agak fucking annoying. Jadi itulah yang menurut gue perbandingan ini dua. Secara resolusi, note definition, detail retrieval, gue bisa bilang U12T ada sedikit di atas Dunu Luna sih menurut gue. Mungkin secara resolusi dalam bagian bassnya tadi seperti Jason bilang lebih bagus, lebih kerasa texture-nya juga di Dunu Luna. Tapi gue temilih U12T karena wonk-nya di terutama vokal-vokal tuh agak kerasa, agak muted di bagian treble harmonics ya gue rasa ya. Vocal harmonics agak terasa agak muted di sini. Sedangkan di 12T enggak. Tonalnya balance sangat luar biasa di sini. Meskipun ya gue lebih prefer technical, cuma technical sini juga bagus banget juga. Jadi jadi susah milih Luna. Susah bisa milih Luna untuk kalau misalnya gue banding sama 12T. Paling kabelnya lebih cakep dibanding. Ya, kabelnya jauh lebih bagus. Kabel U12T tuh sama banget sih. Kayaknya 64 emang standar kabelnya memang agak-agak audio gitu. Itu sengaja biar bisa jual kabel. Maksudnya ya biar ya enggak tahu lah. Serah dia lah. Kan itu juga dijual premium cable gitu. Ya, serah dia lah anjir. Duna lawan Mest. Sekali lagi Mest cuma masalah koherensi doang. Tonalitas tetap menurut gua sekali lagi Luna itu bukan standar tinggi, Mest menang menurut gua. Untuk masalah resolusi dan teknikalitas menurut gua resolusi mungkin masih bisa dibandingkan Luna dengan si Mest. Untuk masalah detail gua bisa mendapat detail lebih banyak di si Mest. Yang mengganggu gua di Luna di masalah lower treble dan masalah treble scoop-nya itu lebih mengganggu dibanding EST treble si Mest. Jadi gua tetap bakal milih si Mest overall. Dan secara bass menurut gua memang bagusan Dunu Luna, teksturnya menurut gue lebih pas dan dia juga lebih definitif dikit dibanding si Mest. Menurut gue Mest itu agak kayak tadi gue sebut sebelumnya, dia agak tumpul, agak hollow dikit gitu bassnya. Tapi selain itu menurut gue Mest tetap masih lebih baik dibanding Dunu Luna. Ya gue setuju banget sama ngomongin tuh bass-nya Mest lawan Luna. Dimana meskipun dia nggak terlalu elevated dan agak sedikit roll off di sub bass di Luna, gue rasa dia lebih padat. Anggapan lu disabet sama bola basket sama bola apa namanya, bola biliar. Ya, meskipun nggak gitu gede, cuman lu bakal ngerasa beratnya dari bass Luna.
Dan lu nggak gitu bisa ngerasa di sini agak-agak hollow, agak kopong. Bukannya model basket sih, bagus ke bola volley. Bola volley mungkin lebih gue bisa bilang begitu karena bola basket agak sakit juga. Iya. Sama-sama lumayan sakit bang. Kalau misalnya mengenai frequency response-nya sih, ya tadi seperti Jason bilang, gue juga lebih agreeable di sini. Vocal terasa luar biasa di Mest. Gue bisa bilang vokalan tuh sangat terasa luar biasa di Mest. Kalau bandingin sama dia. Bukan sama Niki. Ataupun sebenarnya di Mest menurut gue vokalnya mid range-nya sangat bagus. Untuk treble-nya tadi gue ngerasa ada sedikit problem di harmonics-nya. Dua-duanya ada tapi bukan loh. Dua-duanya ada problem sini agak kurang, sini agak terlalu something milih masalah beda yang mana. Ya. Nah, milih lu masalah yang mana lebih mana ini. Iya. Tapi kalau yang gua alami di Mest ya, kalau lu pakai eartips model kayak gini. T2 punya eartips yang kuning oi. Gua bisa bilang dia lebih bisa terkendali lah treble-nya di situ. Kayak gua nggak ngerasain ada terlalu emphasized di harmonics-nya di Mest. Tapi bass-nya agak sedikit kerasa lebih kotor. Secara coherence ya pasti menang. Single driver lawan multi. Ini 4 driver lagi lu tuh aduh. Campur aduk lagi gado-gado kok. Terus gue tuh lu bikin 4 macam driver yang satu gila juga anjing sih. Ini gila juga skornya. Dia berusaha keras kali. Iya, berusaha keras. Tapi bagus. It's good sounding. Yang gue bisa bilang menang di Dunuluna lagi juga adalah dynamics-nya gue kerasa lebih less compressed di sini dibandingin di sini. Terus gue juga ngerasa resolusi comparable. Soundstage dari Luna jauh lebih bagus. Bukan, dari Mest jauh lebih open, lebih taller, lebih tinggi, lebih wide, lebih expansive, lebih kerasa kayak kesannya. This is an expensive IM. This has that wow open sounding factor to the sound. Kayak it's ini bukannya kayak ini ada faktor wow factornya, sedangkan ini ada factor. Factor. Kalau ini ada wow factornya, ini ada factornya ya. Intinya begitu. Menurut lu lawan Z1R gimana? Satu-satu keunggulan Luna adalah fittingnya lebih enak, kabelnya lebih cakep, itu doang. Z1R setelah itu sound, teknikalitas, resolusi apa segala macam. Ini bye. Nggak relevan. Ini nggak ada harga dirinya di atas Z1R. Ini menang. Beraninya kamu menaruh harga yang sama seperti itu. Betul sekali. Dan apa coba menangnya di lawan Z1R? Dia cuma cakep kabel sama fitting doang. Mungkin orang suka yang jelek-jelek kali soalnya. Enggak maksud gua. Mungkin dia upper treble, mungkin dia sensitif. Bisa jadi. Tapi mungkin dia suka scoop-nya, bisa jadi preferensi kan. Iya. Mungkin begitu. Agak tuli gitu ya. agak tuli doang. Gua ngomong gitu loh ya. Nggak, maksud gue tapi di sini kalau misal lu nyari bass yang lebih neutral mungkin ya, rasa Dunuluna lu bisa lah, cuman ya pilih yang lain lah, tolong please. Tapi karena untuk 27 juta boy tuh bukan harga yang kecil. Gue mending lo beli motor sih. Iya. Kalau gue beli Z1R, gue jarang main motor. Gue jarang banget main motor. Dia sering pakai motor, gue jarang banget main motor. Gue masih mending beli Z1R daripada gue beli motor. Mungkin dia tidak setuju. Lagi karena dia udah punya motor, dia mungkin kalau dia 20 juta mungkin dia mendingan beli Z1R kalau fittingnya bagus. Nah, kalau Dunuluna tuh kalau gue bisa beli beras 27 juta. Tidak ada tempatnya. Kalau gue mau bisa beli beras 27 juta. Lumayan supply berapa tahun gitu kan. Iya, mungkin gue beli beras. Lebih baik didonasikan saja uangnya. Sedih sih. Enggak sih guys, tapi sebenarnya ini oke, ini bagus. Buat harganya aja enggak. Iya. Buat harganya enggak. Ini suaranya bagus kalau lu denger. Suaranya relatively bagus tapi underwhelming menurut gua sih. Tadi bercanda-bercandaan doang. Mungkin kalau setengah harganya mungkin. Iya, setengah harganya mungkin worth.
Tapi lo harus bandingin sama ini juga langsung harganya. Iya juga. Tapi teknikalitasnya mungkin bisa makan. Bisa ini, bikin dia bisa makan. Dia ada unggulnya lah di harga segitu. Iya. Terus harganya kalau misalnya nemuin setengah harga, beli aja sih menurut gue sih. Gue nggak tahu, tapi lo cobain dulu. Kalau lu suka teknikalitas kayak si Brian, beli aja. Kalau gue sih kalau setengah harga, kalau full harga. Tapi setengah harga gue bisa dapat di Dream Second. Jadi mending gue beli di Dream Second tuh. Tapi itu topik lain. Iya. Dan kita dulu main jauh. Jadi menurut lo apa U12 si Luna lawan Z1R? Luna Z1R, iya. Tadi gue ngomong sama ya lu bilang, cuma yang tadi gue bilang kalau biasa netral macam-macam gitu lah. Oke. Sekarang U12T lawan Mest. Menurut lu bagaimana ini? Begini. Menurut gue U12T lebih koheren dibanding Mest. Mest itu mungkin masalah cuma di travelnya itu doang. Lu pilih masalah mana nih? Lu pilih masalah apa nih travelnya nih? Lu masalah EST lu, kalau bisa lu tahan sama masalah travel EST yang si Mest, mungkin lu lebih suka Mest. Kalau misalkan lu U12T lu sensitif sama upper travel kayak misalkan si Brian, ya mungkin lu bakal lebih cocok sama Mest dibanding U12T. Karena si U12T itu tampaknya buat Brian dia benar-benar ya lumayan annoyed sama travelnya, entah kenapa. Tapi gua sendiri yang lumayan sensitif sama travel tuh nggak terlalu masalah sama U12T. Tentu saja tergantung juga sama listening environment. Kalau berisik biasanya gua agak kurang demen sama U12T karena suara jadi terlalu tipis. Ya overall menurut gua teknikalitas dan resolusi menurut gua masih bisa dibandingkan Mest sama U12T. Untuk bass menurut gua tekstur masih menang si Mest. Untuk masalah tadi snappiness segala macam menurut gua masih menang si U12T. Menurut gua dia jauh lebih tajam lah ngebassnya, lebih pas ngehitnya. Gua notice di U12T itu grainnya itu agak sedikit kayak gue bilang emphasize di 16K-nya tuh ya karena ada sedikit boost juga di sana. Tapi kalau misalnya gue nggak make foam tips di sini lebih annoying. Tapi untuknya ada foam tips untuk Mest, dimana dia bisa menyelamatkan Mest dari treble yang terlalu annoying menurut gue. Less messed up. Ya, less messed up. Nah, terus tapi sayang sekali bagi kru pencinta Mest is best. Menurut gua masih belum nyampe. Dynamics-nya bahkan meskipun ini ada dynamic driver, gua lebih demen. Gua udah bahasa lebih demen di Mest meskipun dia agak-agak hollow, cuman dia ada nice decay texture-nya yang lebih natural dibandingin di sini. Kayak gue mencoba meskipun ini implementasi dynamic BA driver yang luar biasa, kita bandingin sama implementasi dynamic driver yang oke aja, yang good, but it's not fantastic. Not the best. Yeah. Tetap bagusan di sini. Nanti itu ada kita akan bahas juga seberapa bagus BA base-nya untuk kalau bisa ngalahin Dede. Ada pun planar. Nah, planar tuh menarik lagi. Nah, itu beda topik lagi. Banyak ini video ini lagi nih. Ya. Nah, terus expansiveness dari soundstage ya. Menang Mest. Gue bisa ngerasa suara lebih wow, lebih ini. Tapi lebih airy di sini dan imaging precision-nya relatif mirip. Terus tonal balance-nya gua masih bisa bilang lebih bagus di sini di U12T. Texturing secara overall about the same, tapi lebih koheren di sini. Gua nggak ngerasain the compressed dynamics yang Mest di U12T. Jadi gua secara masih lebih milih U12T. Tapi bagi orang yang benar-benar love their vocals, menurut gua love their vocal mid range, Mest masih bisa jadi place di sana. Dan kalau orang benar-benar demen the dynamic driver bass texture yang tidak bisa diciptakan secara persempurna oleh ini, meskipun implementasinya nggak gitu bagus dan nggak koheren dan rada-rada kopong, mungkin Mest bisa jadi pilihan lo. Dan soundstage-nya pun agak luas. Cuman kayak karena the sheer amount of resolution yang masih ada lebih bagus di sini, dan texturing dan less compressed dynamics dan tonal balance yang menurut gue lebih bagus di U12T, gue masih bisa kasih ini ke U12T meskipun hanya sedikit.
Jadi menurut gua ini adalah komparasi yang menurut gua cukup menarik sih. Ini dua. Serius. Bagaimana dengan ini? U12T lawan Z1R. Z1R menurut gua menang tonalitas, tapi sekali lagi menurut gua itu menang tonalitas karena menurut gua Z1R itu suaranya lebih gampang diterima. U12T menurut gua suaranya lebih agresif, dia lebih netral dibanding si Z1R. Tetapi bagi gua Z1R overall tuh tonalitasnya jauh lebih bagus. Bass juga, apalagi bassnya Z1R itu kuantitasnya memang jauh lebih banyak. Tetapi tekstur dan eksekusi dynamic drivernya di Z1R itu benar-benar bagus banget. Menurut gua U12T itu satu-satu kemungkinan yang menang lawan Z1R itu mungkin kalau sama sekali adalah mungkin dia lebih snappy di bassnya, sedikit lebih cepat bassnya. Tapi menurut gua itu bukan poin yang baik dalam hal ini karena menurut gue suara jadi agak terlalu tipis dibanding si Z1R. Mid range segala macam resolusi dan detail menurut gue si Z1R menang dikit aja. Dan untuk treble menurut gue jauh lebih aman si Z1R, jauh lebih gampang diterima. U12T itu lebih bright. Untuk overall detail menurut gue comparable, tapi Z1R masih menang dikit lagi sekali lagi. Dan mungkin U12T itu gimana ya, mungkin menjadi pilihan untuk orang yang lebih suka suara yang lebih netral bright dibanding suara yang ngebass dan agak exciting kayak si Z1R. Dan menurut gue ini lebih ke masalah preferensi ujung-ujungnya, kecuali kalau lu ngomong telak teknikalitas, dan itu pun menurut gue bedanya nggak jauh-jauh amat, sangat tipis menurut gue. Sangat tipis. Menurut gue ini adalah perbandingan yang lebih pantas dibandingin ini. Yeah. Karena kayak begitu gue denger ini sih ya, gimana ya, gue agak-agak merasa kecewa, dan mungkin anda sekarang mau dengar review ini juga agak-agak kecewa dengan saya. Yeah. Karena saya imbisil, kita imbisil. Cuman ya kita hanya jujur saja ya, membandingkan ya suaranya gimana. Oke, kesini dulu ya. Mirip seperti Jason. Gue juga argue kalau perbedaan resolusi ini sangat tipis. Mungkin kalau gue bisa bilang di saat lu milih U12C di atas Z1R adalah di saat lu merasa bahwa Z1R, lu udah coba Z1R, antara fitting yang gak muat KJE kayak gue, yeah. Atau bassnya kegedean. Yeah. Bisa jadi alasan. Itu adalah dua alasan di mana lu pilih U12C di atas Z1R. Secara stage, secara resolusi mirip. Resolusi gue bisa bilang sama, setingkat lah. Bahkan gue rasa lu lebih gampang ngedengar detail di sini daripada di sini. Cuman kalau lu di ideal listening environment, mungkin lu bisa menunjukkan note definition di Z1R, mungkin lebih mudah bisa lu denger lah itu note definitionnya, ke ability dari dia. Cuman at most cases ini lebih mudah didengar secara resolusi. Jadi ini kasih that airy, like high end audio type of feel, kayak rasa lu dengar sesuatu yang wow gitu di U12T. Sedangkan di Z1R kalau lu demen bass, lu bass head nih ya, ini end game lu. Antara ini atau mungkin Odin mahal banget tapi 2 kali harganya. Legend X itu mahal juga. Mahal banget. Menurut gue ini tapi suitable in game, meskipun mempertimbangkan ada Legend X dan ada Odin. Karena realism ada di sini. Bass-nya bagus, sisanya ada bagus. Ini adalah kalau misalnya U12C adalah Z1R, kalau lu rada sensitif sama bass-nya Z1R, masalah Z1R atau fit-nya. Kalau misalnya lu merasa Z1R tajam, artinya fit-nya kurang. Ya, kemungkinan besar ya. Key daripada fit-nya ini adalah perpendicular. Perpendicular. Harus searah dengan lubang kuping lo. Ya. Nah ini paling penting nih. Bukan cuma dalamnya doang, tapi harus pas dan searah sama lubang kuping lo. Nggak boleh miring-miring. Nggak boleh miring-miring, nggak boleh begini. Dan ini Z1R yang milih kuping lo, bukan lo yang milih Z1R. Oke, masih ditunggu Z1R versi customnya ya. Iya, kalau ada versi customnya sih gila. Sekarang ini
The final comparison, J. Z1R lawan Mesh kayaknya udah cukup jelas dari comparison kita. Menurut gua Z1R tuh menang overall tonalitas lawan Mesh. Menurut gua Z1R lawan Mesh, kemungkinan lu bakal milih Mesh adalah mungkin kayak Brian bilang, kalau lu benar-benar suka vokal atau lu kurang demen bass, lu mungkin suka Mesh. Masa sih? Menurut gua tergantung preferensi lu. Preferensi sih, lebih open, lebih emphasize di sini. Ya lebih maju di sini dikit gitu loh dibanding ini. Ini tuh lebih bukan maju ini maksud gua. Kayak quality dari timbre-nya apa segala. Lebih kayaknya maju tuh kata yang salah deh. Cuman lebih gimana ya? Open, lebih terbuka ke sana, lebih kerasa lebih tinggi. Kayak gua sih biasa ngomong gitu, kayak ini lebih open, lebih tinggi gitu. Iya. Dan menurut gua Z1R pilihan yang jelas. Kalau bagi gua, kalau lu ada masalah sama bass, mungkin pilihan antara U12T, atau kalau lu emang naksir Mesh dan lu udah coba Mesh dan lu gak ada problem sama Mesh, lu gak masalah sama ST, lu gak ada masalah sama masalah koherensi ataupun bass di Mesh, dan ya udah boleh saja pilih Mesh. Tapi untuk gua pribadi, gua bakal milih Z1R, bassnya menang, midsnya sekali lagi preferensi. Untuk masalah treble menurut gua jauh lebih smooth di Z1R. So resolusi dan detail juga menang dikit di atas Mesh. Atau malah bisa dibilang lebih jauh lah jaraknya ini sama Mesh dibanding ini dengan si U12T. Ini dan U12T itu kan gue bisa bilang sama lah. Ya. Kayak kuping kita manusia tuh tidak cukup untuk mendengar perbedaan resolusi Z1R dan U12T kayak gitu lah. Nah, kayak Mesh banyak sekali orang yang ngomong, wah sangat detailed, sangat wow gitu ya. Padahal yang gue terima dari Mesh itu adalah dia dynamics-nya yang tadi gue udah bilang sebenarnya beberapa kali, dynamics-nya ada agak compressed. Maksudnya apa dynamics-nya agak compressed? Nanti gue akan coba taruh lagu di bawah. Mungkin karena ini kita ngomong high end, kita harus lebih precise ya. Kita nggak boleh asal ngomong. Kenapa gue bisa ngerasa UMS dynamics-nya nggak bisa bagus Z1R? Karena kalau misalnya lu denger lagu yang banyak ambience, nanti gua listen lagunya apa aja di bawah. Kayak ambience-nya tuh semacam mungkin suara burung, suara mobil lewat gitu, suara burung lagi tidak ngomong burung aja. Gua terobsesi sama burung. Suara sirine polisi, bahkan kayak suara petikan gitar dikit-dikit tuh luarnya. Terdengar lebih gede di sini. Tapi di sini ada juga dan volumenya lebih kecil. Tapi ada. Masalah. Dan gue bisa denger lebih banyak di sini. Meskipun volumenya lebih kecil. Jadi dynamics-nya di mana suara keras dibanding suara kecil itu lebih lebar di sini dibandingin di Mesh. Ini tuh yang terjadi di misalnya kita ngomongin Arya lawan Ananda. Agak-agak ini tapi cukup terkenal sih perbandingan ini, di mana Ananda itu present detail lebih maju, lebih forward. Jadi kalau begitu lu pernah main dengan Ananda sama Arya, lu bakal ngerasa Ananda lebih well detailed daripada Arya. Tapi setelah berapa lama lu bisa nyari detail itu di Arya dan lu bisa temuin lebih. Itu yang terjadi di sini dua. Jadi apakah itu artinya more detailed? Menurut gua nggak gitu juga. Jadi ya itu. Vocal terasa lebih open, lebih tinggi, lebih macam-macam. Tapi begitu kita ngomong ke harga segini, kita harus ngomong sesuatu yang lebih technical dibandingin sebatas forwardness, pulled back, kayak soundstage tallness gitu. Kita harus mulai bicara ke timbre yang gue tadi udah ngomong berapa kali. Timbre presentation adalah seberapa realistis sebuah alat musik itu bisa bersuara. Misalnya kayak tadi gue bilang suara petir lah, suara sirine polisi, suara burung, seberapa realistis itu bisa muncul. Terutama untuk recording yang emang tidak terlalu banyak post, tidak terlalu banyak editing di setelah itu.
untuk frekuensi-frekuensi ini ya. Jadi menurut gua ini bahkan bukan ada di kelas yang sama dalam produksi itu. Z1R bisa memproduksi instrumen dan ambience yang jauh lebih baik timbre-nya dibandingin Mast. Itu pendapat gue antara ini dulu. Jadi kalau misalnya gue nge-review sesuatu, gue nggak tahu JE ini atau enggak, gue akan membagi semuanya. Bass, mid, treble, dan bass kan gue pecah lagi, bass texturing, bass layering, bass depth, bass extension, semua macam-macam. Mid range-nya gue akan bagi juga male vocal macam-macam dan sebagainya semua. Terus kayak balance-nya dan texture-nya juga dan layering-nya juga dan macam-macam semua tuh kan gue bagi semua. Dan hasil itu, meskipun orang mungkin UMS tonality-nya kayak lebih mudah didengarkan untuk audiophile karena less bass. Kalau lu bener-bener oke dengan fittingnya dia, lu pakai ini dengan benar, lu dengan source-nya oke, bagus juga. Gue pakai topping A650, kalau nggak R6 Pro cukup lah. Gue nggak tahu kalau misalnya lu pada suruh gue pakai yang apa namanya A90 apa-apa, gue agak berlebihan ya. Gue sulit sekali untuk menaruh Mast di satu tingkat bersama Z1R. Di posisi yang sama itu sangat sulit untuk gua taruh di situ. Jadi gua akan memberikan menyatakan bahwa UMS ada satu ayam yang bagus, yang luar biasa. Nggak luar biasa amat sih, bagus. Di price dia 1.300 lebih murah dari berapa juta? $400 dibandingin Z1R. 6-7 juta lah. Iya, lebih murah 5-6 juta. 5 juta, 6 juta lah. 6 juta dibandingin Z1R. Di posisi yang sangat baik. Ada harga yang sangat tepat menurut gue untuk UMS. Tapi gue nggak bisa bilang dia di atas Z1R. Kayak emang beda kelas aja. Dari hampir segala sektor. Mungkin kalau lu ngomong soal all sektor, improve all sektor. Mungkin kalau misalnya lu ngomong soal tallness daripada sound, mungkin di sini bisa. Kalau lu ngomong soal the more forward vocals, the more emphasized vocals, mungkin ini bisa. Mungkin kayak lu ngomong soal kontrol di bassnya, meskipun bass ini meskipun segede itu nggak bocor, nggak ada bloat, entah bagaimana caranya. Gua nggak bisa ngomong ini ada di atas ini secara definitif ataupun berada di satu tingkat sama Z1R secara definitif. Sedangkan U12T gue bisa bilang ada di tingkat Z1R. Meskipun gue lebih demen Z1R. Makanya gue udah nyoba dua sebelum gue beli. Gue udah nyoba kayak 20 plus 30 IM, 20 di atas 20 juta sebelum gue beli Z1R. Jadi in conclusion, gue gak tau konklusi apa, kita gak bikin konklusi dari kemarin. Sebelumnya Inggris kita gak bikin konklusi. Ya udah, berarti itulah perbandingannya. Ini. Dan menurut kita sejauh ini kita setuju Z1R itu is king. For now. Tunggu ya. Lagi yang lain. Tunggu aja. See you next time. Godspeed.